Salah seorang warga Demak, Jawa Tengah merekam angin puting beliung yang melanda permukiman. Peristiwa ini merusak ratusan rumah di sejumlah wilayah. Salah satu desa paling terdampak adalah Desa Tugu sebelah selatan. Tidak hanya rumah, puting beliung juga merobohkan kandang berkapasitas 1.500 ekor ayam. Yang sudah diidentifikasi ada korban satu luka di kepala. Dia sakit stroke, terus untuk kerugian kurang lebih di 500 juta. Ada berapa rumah yang terdampak? Keseluruhan rumah 99 sama kandang ayam ini 2 unit. Ada bangunan yang roboh, Pak, rata dengan tanah? Ada, itu semacam depan rumah itu aja. Teras itu, Pak? Teras ya. Sejumlah warga memilih mengungsi karena khawatir dengan bencana susulan. Sementara warga lainnya mulai membersihkan puing-puing bangunan rumah mereka. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Ratusan pasien berhamburan saat terjadi kebakaran di lantai 4 RSUD Bandung Kiwari, Jawa Barat. Api diduga berasal dari mesin sterilisasi udara yang terlalu panas. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bandung Kiwari kembali mengalami kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung langsung terjun ke lokasi kejadian untuk menjinakkan api yang muncul di ruang ICU lantai 4 rumah sakit. Petugas rumah sakit juga sibuk untuk menyelamatkan seluruh pasien yang ada di dalam rumah sakit. Selain itu, banyak pasien juga yang nampak panik akibat kebakaran yang terjadi di RSUD Bandung Kiwari. Pak? Ruangan ICU. Lantai berapa? Lantai 4. Okay. Jam berapa itu, Pak? Kami menerima laporan jam 7 lebih 7. Dan jam 7 lebih 10, 3 menit, teman-teman sudah ada di sini karena memang ada juga UPT yang terdekat selatan. Tapi menurut Dr. Yori, bahwa pasien semuanya sudah dievakuasi. Dan memang kan tadi juga termasuk bayi-bayi. Sementara itu, Wali Kota Bandung Yana Mulyana datang ke lokasi untuk melihat langsung proses penanganan kebakaran dan evakuasi pasien. Tapi alhamdulillah saat ini semua sudah tertangani dan seluruh pasien juga sudah dievakuasi. Alhamdulillah tidak ada korban. Kalaupun ternyata kapasitas tadi untuk sementara ini penuh, rumah sakit sekitar juga siap untuk menjadi rumah sakit rujukan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kebakaran ini membuat ratusan pasien yang sedang dirawat harus dievakuasi keluar rumah sakit. Sebagian pasien terpaksa dirujuk ke rumah sakit lain. Kebakaran di gedung RSUD Bandung Kiwari diduga disebabkan oleh mesin sterilisasi udara yang terlalu panas. Diketahui RSUD Kiwari Bandung juga pernah mengalami kebakaran pada April 2022. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing di res area Tol Semarang Solo kilometer 429 Ungaran, Jawa Tengah longsor. Halaman SPBU pun tertimpa longsor. Bencana longsor terjadi di res area Tol Semarang Solo kilometer 429 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tebing setinggi 100 meter tiba-tiba longsor dan menumbangkan sejumlah pohon serta bebatuan. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun material longsor yang menutup sebagian halaman SPBU tempat mengganggu aktivitas pengisian bahan bakar. Diduga penyebab longsor karena adanya aliran air dari atas tebing sehingga mengikis tanah tebing. Membersihkan sisa-sisa lumpur dengan menggunakan ekskavator untuk yang besar, kemudian yang lumpur kecil-kecil kita gunakan tangki air supaya tempat parkir atau area jalan yang terkena lumpur bisa bersih. Kita akan mengendalikan aliran air yang dari atas. Tentunya kita akan dibuat satu mekanisme pembuangan air biar mungkin ada teman-teman atau warga atau siapapun yang di atas itu tidak mengarahkan pembuangan airnya ke arah lereng. Petugas masih berupaya membersihkan material longsoran di halaman SPBU. Untuk mencegah terjadinya longsor susulan, petugas berencana melakukan pembangunan jalan air di atas perbukitan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polda Metro Jaya besok akan menggelar rekonstruksi ulang kasus kecelakaan maut mahasiswa UI Hasya yang ditetapkan jadi tersangka. Sementara keluarga almarhum Hasya hari ini bertemu dengan Kapolda Metro Jaya. Rekonstruksi ulang terkait kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya Atalah akan digelar Kamis besok. Polda Metro Jaya turut mengundang keluarga Hasya untuk hadir dalam rekonstruksi tersebut. Proses rekonstruksi juga akan melibatkan sejumlah pakar dan pihak eksternal lainnya untuk memastikan pengusutan kasus yang melibatkan pensiunan Polri itu berjalan transparan. Kami berencana akan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebelumnya pada hari Rabu kemarin, keluarga Hasya didampingi tim kuasa hukumnya mendatangi Ombudsman RI untuk melaporkan Polres Jakarta Selatan atas dugaan maladministrasi. Keluarga juga melaporkan rumah sakit yang menangani visum Hasya karena dimintai pungutan sebesar 3 juta rupiah saat hendak mengambil hasil visum. Maladministrasi yang dilakukan pertama dilakukan di proses pemeriksaan baik dari tahap penyelidikan hingga penyidikan hingga SP3 yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan, juga terkait bagaimana adanya pungutan yang dilakukan oleh pihak dari rumah sakit saat keluarga Hasya melakukan visum. Sebelumnya kasus mahasiswa UI yang meninggal dunia akibat kecelakaan namun ditetapkan sebagai tersangka menuai kritik. Adapun terduga pelaku yang menabrak korban adalah seorang pensiunan Polri berpangkat AKBP. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang perwira Polri berpangkat Kompol inisial D terseret kasus tabrak lari mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat. Kompol D disebut melanggar etik karena memerintahkan seorang wanita yang mengaku istrinya ikut dalam rombongan polisi. Oknum polisi berpangkat Kompol inisial D terseret kasus dugaan tabrak lari yang menewaskan mahasiswi Universitas Surya Kencana atau UNSUR, Selvi Amalia Nur Aeni. Kompol D yang bertugas di Polda Metro Jaya itu diklaim seorang perempuan penumpang Audi bernama Nur sebagai suaminya. Nur juga mengungkapkan bahwa dirinya ikut rombongan polisi atas persetujuan dari Kompol D. Tapi itu mobil siapa? Itu mobil milik suami saya. Suaminya itu polisi juga? Yang ikut rombongan juga? Emang sudah janjian ke situ? Iya, udah janjian. Mulai janjiannya dari mana? Saya nyusul dari Jakarta menuju Puncak. Oh gitu. Ya, janjian sama suami ya? Iya. Oh. Nah, terus sampai akhirnya bisa diizinkan sama suami ikut iring-iringan gitu? Iya, saya teleponan. Terus suami saya lagi nyusul, kan pertama ketemu di tempat makan Alam Sunda. Saya telepon suami saya bilang, ini saya udah nyampe sini, kamu makan di sini ya gitu. Iya. Lalu setelah gak lama dari situ suami saya iring-iringan. Setelah iring-iringan, saya teleponan sama suami saya kan, ikut ya, iya ikut, ya udah nggak apa-apa Bi, tutup jendelanya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya ikut iring-iringan di belakang gitu. Divisi Propam Polri turun tangan untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Kompol D, namun kemudian dilimpahkan ke bidang Propam Polda Metro Jaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kompol D dinyatakan melanggar kode etik profesi Polri. Kompol D dianggap telah menurunkan citra Polri. Dalam hal ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada perwira menengah berinisial D tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan kecelakaan yang di Cianjur, yang bersangkutan sudah ditahan, akan diproses tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan kode etik profesi Polri. Polisi juga telah menetapkan pengemudi Audi A6 Sugeng Burugwautama sebagai tersangka. Sugeng pasal 12 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Saat ini Sugeng telah ditahan oleh Polres Cianjur usai menjalani pemeriksaan 27 Januari lalu. Dari Jakarta dan Cianjur, Jawa Barat, iNews melaporkan.
Kita ke informasi sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan hari ini menghadirkan 29 saksi dengan terdakwa 3 polisi. Dalam sidang, jaksa penuntut umum memutar rekaman CCTV saat penembakan gas air mata. Sidang tragedi Kanjuruhan kembali digelar di PN Surabaya. Sidang kali ini mengagendakan keterangan saksi atas terdakwa 3 anggota polisi. Sidang menghadirkan 29 saksi untuk mengetahui kejadian di lapangan saat terjadi tragedi Kanjuruhan. Jaksa penuntut umum memutarkan rekaman CCTV saat penembakan gas air mata oleh petugas di lapangan. Dari rekaman CCTV terlihat ada tembakan gas air mata yang mengarah ke tribun penonton sebelah selatan. Rekaman CCTV ini dibenarkan oleh saksi Stewart, petugas keamanan lapangan. Pemutaran bukti rekaman CCTV ini untuk meng-cross-check apakah sesuai dalam dakwaan yang telah disusun terkait adanya tembakan ke arah tribun penonton. Menanggapi pemutaran rekaman CCTV ini, ketiga terdakwa berkeyakinan bahwa tak ada instruksi sama sekali menembak ke arah tribun penonton. Aja lah, sampai hadir ya. Pokoknya hari ini kita panggil 39, yang confirm hadir 25 orang. Mostly hampir sama ya Pak, terus perbedaannya apa Pak nanti Pak? Ya penekanan nanti mungkin kan lebih banyak juga di saksi Brimob. Ada yang kemarin kan nggak semua saksi Brimob yang kita periksa. Brimob kapan Pak? Kita berurut Mas ya, nanti. Hari ini Kamis, juga? mungkin Kamis. Sidang perdana tragedi Kanjuruhan mulai digelar di PN Surabaya pada Senin kemarin. Hingga kini, kasusnya terus bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya. Dari 6 tersangka yang telah ditetapkan, 5 diantaranya sudah masuk persidangan. Mereka didakwa dengan undang-undang tentang keolahragaan. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan.